Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anakku semua. Jadi pada hari ini atau pada kali ini Ibu akan memberikan penjelasan penguatan dari apa yang sudah kita pelajari bersama mengenai strategi pembelajaran drama di sekolah. Jadi perlu diketahui bahwa hakikat pembelajaran drama di sekolah itu ada beberapa manfaat yang nantinya akan kita pelajari bersama, bahwa banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan atau dapat kita berikan ketika kita memberikan pembelajaran drama di sekolah. Nah, manfaatnya apa saja? Mari kita lihat bersama-sama. Manfaat drama dalam pembelajaran di sekolah yaitu yang pertama, kita dapat mengenal talenta. Jadi kita dapat mengenal talenta yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita dapat memberikan atau menggali talenta kepada siswa-siswa juga. Kemudian yang kedua, kita juga dapat bertanggung jawab. Jadi ketika seorang mahasiswa memberikan pembelajaran atau kita nanti sudah menjadi guru, kita juga bisa memberikan tanggung jawab dalam hidup bersama. Maksudnya dalam hidup bersama ini adalah ketika kita melakukan pembelajaran drama atau kita melakukan latihan sebelum pementasan, di situ kan kita akan berinteraksi dengan beberapa orang atau beberapa kelompok. Jadi di situ ada tanggung jawab antara setiap kelompok dan bagaimana dapat hidup berdampingan untuk membuat suatu pementasan yang baik dan menarik. Kemudian juga dapat belajar arti sebuah perjuangan. Jadi bagaimana kita bisa membuat karya atau naskah drama yang sedemikian rupa kita olah menjadi sebuah pementasan. Jadi tidak hanya kita mengaplikasikan naskah drama menjadi sebuah pementasan, tetapi di dalam perjalanannya itu bagaimana naskah drama diolah, kemudian ada proses pembacaan, ada proses pengimajinasian dari sutradara ini inginnya pementasannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu kan juga ada perjuangan. Kemudian dapat belajar pentingnya kreativitas. Jadi ada beberapa hal, misalnya kreativitas, misalnya kita bisa membuat tata panggung yang sedemikian rupa sesuai dengan angan-angan yang sudah digambarkan mungkin atau sudah didiskusikan secara bersama-sama. Kemudian langkah-langkah strategi pembelajaran drama itu ada beberapa hal. Yang pertama, mulai dari guru menjelaskan tujuan yang berkaitan erat dengan pementasan drama. Jadi dijelaskan dulu bahwa apa sih yang penting atau hal-hal yang dapat diperoleh oleh siswa ketika belajar drama. Kemudian pemilihan atau penulisan teks drama. Jadi kalau sudah ada naskah atau teks dramanya, kita tinggal memilih dan kita sesuaikan dengan tema yang sesuai dengan anak-anak di sekolah. Kemudian diskusi tentang teks yang akan dipentaskan. Jadi ada diskusinya. Misalnya mulai dari penentuan tokohnya, kemudian alurnya seperti apa, apakah akan ada perubahan atau sesuai dengan naskah drama. Kemudian casting atau penentuan pemeran. Jadi casting ini penting dilakukan agar mendapatkan tokoh-tokoh atau karakter yang sesuai dengan naskah drama. Casting ini atau penentuan pemeran sebaiknya dilakukan secara open casting atau casting terbuka. Jadi semuanya bisa tahu langkah-langkahnya atau proses dalam casting tersebut. Kemudian latihan berakting. Nah, latihan berakting ini mulai dari reading, kemudian blocking, crossing, dan penguasaan pementasan. Kemudian pemaduan dengan unsur-unsur teknis dan artistik dalam latihan. Jadi misalnya
kalau menggunakan mikrofon, jadi mikrofonnya harus disetting agar suaranya bisa keluar dengan jelas. Kemudian musiknya harus masuk pada bagian mana, pada babak apa. Kemudian lampu, dekorasi, dan sebagainya harus ada keterpaduan. Kemudian latihan menyeluruh selama 2 atau 3 kali. Jadi harus ada latihan menyeluruh dari aktor-aktornya sampai dengan unsur-unsur yang mendukung. Kemudian ada persiapan pementasan. Persiapan pementasan ini penting karena dapat melihat sejauh mana kemajuan ataupun kesiapan dari semua lini dalam pementasan. Kemudian yang selanjutnya adalah pementasan. Jadi pementasan ini ya waktu atau ketika kita sudah melakukan pementasan dari apa yang sudah dilatihkan atau sebelum proses pementasan, kemudian ditampilkan dalam sebuah pementasan. Kemudian evaluasi setelah pementasan, ada hal-hal yang penting yang harus dievaluasi, apa yang kurang atau bagaimana hal-hal yang sudah mendukung dalam pementasan. Kemudian yang selanjutnya estetika pementasan. Yang pertama ada konsentrasi. Konsentrasi itu merupakan pemusatan perhatian pada berbagai aspek guna mendukung kegiatan seni peran. Pemusatan perhatian ini amat perlu dilakukan karena jika tidak, pemain akan tetap hadir sebagai tokoh yang diperankan. Pemusatan perhatian ini dapat memberikan penghayatan yang makin mendalam. Jadi tidak serta-merta aktor itu hanya memerankan tokohnya jahat, tokohnya baik, tetapi ada pendalaman karakter. Kemudian yang kedua ada kemampuan mendayakan emosional. Jadi kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan seorang pemain untuk menumbuhkan bermacam-macam bentuk emosional dengan kemampuan kualitas yang sama baiknya di dalam berbagai situasi. Jadi seorang aktor atau pemain tidak hanya konsentrasi saja dalam memainkan peran, tetapi juga harus bisa memainkan emosi. Jadi kalau dia marah, bagaimana emosi marah itu bisa keluar, kemudian sedih, menangis, itu harus bisa keluar dalam emosinya. Kemudian kemampuan laku dramatik. Kemampuan ini berkaitan dengan kesanggupan pemain di dalam melakukan setiap tindakan serta perilaku yang merupakan ekspresi dari tuntutan emosi. Jadi bagaimana pemeran atau pemain itu bisa membuat seluruh perilaku dan tindakan itu sesuai dengan apa yang sudah ada dalam naskah drama tersebut, sesuai dengan tuntutan emosi yang ada. Selanjutnya, kemampuan membangun karakter. Kemampuan ini berkaitan dengan kesanggupan pemain untuk melebur ke dalam suatu pribadi lain dan keluar dari dirinya sendiri selama bermain peran. Tokoh yang diperankan oleh pemain dapat merupakan tokoh yang berkarakter sama atau mungkin dengan mirip dengan pribadi dan karakter pemain. Jadi bagaimana caranya seorang pemain atau aktor itu bisa membangun sebuah karakter. Mungkin karakter itu bisa bertolak belakang dengan karakter sesungguhnya dari pemain. Jadi bagaimana bisa meninggalkan karakter sehari-hari untuk masuk ke dalam karakter yang dibangunnya. Kemudian kemampuan melakukan observasi, jadi pengamatan dengan aktivitas manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Ini maksudnya ketika memerankan sebuah tokoh yang sedang sakit, bagaimana seorang aktor atau pemain itu bisa mengobservasi bagaimana sih sikap atau tindakan atau karakter ketika seseorang itu yang sedang sakit. Jadi mungkin bisa observasi di rumah sakit atau observasi di lingkungan sekitar yang mungkin ada beberapa orang yang sedang sakit, itu bisa dilakukan observasi. Kemudian kemampuan menguasai irama ini
berkaitan dengan kesanggupan pemain untuk menguasai tempo permainan, sehingga pementasan memberikan suspense atau memberikan ketegangan-ketegangan kepada penonton. Nah, misalnya ketika irama ini juga didukung dengan bunyi-bunyian, misalnya ketika ada suara air terjun, kemudian ada suara burung-burung dalam dalam setting di desa dan lain sebagainya. Selanjutnya, model bermain peran itu ada 4 model dalam bermain peran. Yang pertama, mengeksplorasi perasaan, kemudian memperoleh wawasan, yang ketiga, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan mengeksplorasi subjek materi. Nah, ketika dalam mengeksplorasi perasaan bisa digunakan teknik-teknik dasar dalam bermain drama, atau ketika model bermain peran ini guru dapat memberikan teknik-teknik atau cara-cara bermain drama, cara-cara dasar bermain drama kepada siswa, misalnya dengan bermain peran atau biasa disebut dengan role playing. Nah, itu ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada siswa dalam bermain peran. Misalnya dia memerankan seorang ibu-ibu, memerankan seorang ayah, itu bisa digunakan role playing. Kemudian menentukan kapan akan melakukan pementasan sekaligus membuat jadwal latihan. Kemudian guru bisa berperan sebagai sutradara, memberikan gambaran secara garis besar kepada siswa situasi yang akan dipentaskan. Kemudian guru dapat menunjuk siswa dapat berperan sebagai apa. Kemudian ketika siswa sudah siap melakukan pementasan, guru dan siswa menentukan lokasi pementasan. Itu juga penting dilakukan penentuan lokasi pementasan agar di situ juga guru dan siswa itu juga bekerja sama bagaimana mengeset panggung yang menarik dan mendukung dalam pementasan. Kemudian bermain peran dan pembentukan karakter siswa. Jadi dalam bermain peran itu landasan yang penting atau berinti itu adalah pada perilaku manusia yang diwujudkan melalui cakapan, lakuan, dan berbagai wahana pemapar lainnya. Memahami drama pada akhirnya tidak berbeda jauh dengan upaya memahami manusia. Karena dengan memahami manusia dalam kehidupannya, kita dapat memahami motif manusia bertindak begini atau begitu sesuai halnya yang tergambar dalam lakon. Nah, dalam bermain peran, dalam membentuk karakter siswa ini, kita juga bisa menyisipkan nilai-nilai karakter yang perlu dibangun dalam kegiatan bermain peran. Misalnya, karakter religi, karakter cinta lingkungan, itu juga bisa diperankan atau dimasukkan ke dalam bermain peran dalam membentuk karakter siswa. Jadi mungkin pada akhirnya nanti akan ada rubrik atau penilaian sejauh mana siswa dapat menunjukkan karakternya, karakter yang baik yang sesuai dengan peran yang dimainkan. Nah, itu saja yang dapat Ibu jelaskan mengenai bermain peran di pembelajaran drama atau bermain peran di sekolah. Jadi itu yang bisa Ibu tambahkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.